Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Seperti umumnya anak sekarang ya, anak sekarang itu insyaallah TK itu sudah ada yang hafal sekian juz, SD sudah ada yang, bahkan SD itu sekarang sudah banyak yang hafal 30 juz. Luar biasa anak sekarang itu. Ya moga ini menjadi awal yang baik. Tidak kemudian awalnya baik, kemudian belakangnya tidak baik, itu kan nauzubillah. Moga-moga menjadi awal yang baik. Jadi saya itu ini cerita dulu ya, santai-santai aja. Jadi memang tidak punya hafalan yang hafalan yang utuh, misalkan 1 juz atau berapa gitu, tidak. Ketika masuk pesantren, kalau tadi bilang kosongan ya memang kosongan. Cuman saya sering dengar ngaji, karena di rumah itu tempatnya anak ngaji gitu ya. Dan itu cukup membantu saya ketika saya proses menghafal. Sehingga ketika menghafal juz 30 ada surat Yasin, surat Al-Waqiah, itu kayak nggak mengalami proses menghafal. Jadi tiba-tiba hafal gitu aja. Karena seringan dengar, lama-lama ya nirukan ya, lama-lama hafal. Dan kemudian proses menghafal ini saya tempuh kurang lebih 3 tahun, sehingga kelas 3 SMP sudah selesai. Kemudian saya lanjutkan untuk menghafal dengan bacaan yang lain, dengan qiraat 7 atau qiraat sab'ah, orang sering mengenal. Dan selesai 2 tahun berikutnya kelas 2 SMA atau aliyah itu selesai. Para ustadzah dan ustadz sekalian, kaitannya dengan dunia tahfidz ini seperti di makalah, seperti yang ada di modul yang saya bikinkan dengan tergesa-gesa itu, apa adanya. Yang penting pokoknya kita ketemu aja sudah senang saya. Dan yang penting nanti kita ngobrol lah, cerita-cerita. Jadi memang tradisi menghafal Quran itu ya tentu sejak zaman Rasulullah. Ini yang di hadapan saya kan para penghafal Quran dan juga para pembimbing atau pembina tahfidz ya. Betul ya? Yang disampaikan ke saya begitu, betul ya? Bukan bengkir-bengkir, bukan kan? Karena tadi ada materi bank juga. Bukan pemilik saham yang ada, bukan ya? Sahamnya saham akhirat ya, insya Allah begitu ya. Jadi memang tradisi tahfidz itu sejak zaman Rasulullah menerima wahyu, menerima bacaan Al-Quran dari malaikat Jibril, dan proses itu kemudian dengan menghafal. Dan nanti dari apa yang beliau terima itu beliau sampaikan kepada para sahabat. Karena Nabi berkewajiban untuk menyampaikan itu. Nabi itu berkewajiban untuk tabligh. Jadi tidak boleh kemudian Kanjeng Nabi menyimpan informasi yang beliau terima dari Allah, dari malaikat Jibril. Beliau sampaikan. Maka Allah dalam Al-Quran menyampaikan, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhan. Jadi Rasul senantiasa menyampaikan itu, dan penyampaian itu juga mayoritas kemudian dilakukan dengan cara hafalan. Disampaikan dengan cara hafalan, meskipun juga dibantu dengan catatan atau dengan tulisan.
ini yang juga kemudian membedakan, atau salah satu yang membedakan antara Al-Quran dengan hadis atau sunnah. Jadi Al-Quran itu disampaikan, disampaikan dengan cara hafalan atau cara oralitas begitu. Juga disampaikan dengan catatan atau disimpan dengan catatan. Itu berbeda dengan hadis. Kalau hadis ya Kanjeng Nabi menyampaikan dengan hafalan, dan bahkan beberapa kali Rasul menyampaikan supaya tidak dicatat. Meskipun ada beberapa yang diperbolehkan dicatat, tapi diperlakukan berbeda antara hadis dengan Al-Quran. Nah, ini kegiatan menghafal ini dan kemudian menjadi sesuatu yang lazim dilakukan oleh para sahabat. Ya, karena memang umumnya orang Arab itu tidak pandai nulis. Orang Arab itu umumnya tidak pandai nulis, tapi kekuatan hafalannya itu diakui. Makanya kalau teman-teman kita atau anak-anak kita sekolah atau melanjutkan studi ke Timur Tengah atau ke Saudi khususnya, itu salah satu persyaratannya itu adalah hafalan. Dan itu untuk menguji seberapa hebat dia kemampuan IQ-nya itu diantaranya dengan hafalan, tidak dengan bikin paper atau bikin makalah dihafal. Maka kita juga jarang menemukan penulis orang Arab, itu jarang. Ahli hadis itu didominasi orang non-Arab. Imam Bukhari bukan orang Arab, Imam Muslim bukan orang Arab, Imam Abu Dawud bukan orang Arab, At-Tirmidzi bukan orang Arab. Ahli-ahli tafsir juga jarang sekali orang Arab. Itu didominasi orang-orang luar Arab, orang Eropa yang malah banyak. Ahli hadis yang banyak orang Rusia. Kalau dulu Soviet, ya, orang Uzbekistan dan lain sebagainya. Yang orang Arab dari Imam Malik aja, selebihnya non-Arab, termasuk Imam Mazhab Abu Hanifah bukan orang Arab. Ya Arabnya bukan Arab Saudi lah katakanlah begitu. Imam Syafi'i bukan orang Arab, Imam Ahmad bin Hanbal juga bukan orang Arab. Malik aja yang orang Arab. Jadi memang orang Arab itu terbiasa dengan menghafal. Bahkan umumnya mereka tidak pandai baca tulis. Maka diistilahkan dalam Al-Quran itu dengan istilah ummi. Di Nabi itu juga disebut ummi, An-Nabiyul Ummi. Aminu billahi wa rasulih Nabiyul Ummi. Al-Ummi huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan. Orang ummi, tidak pandai baca tulis. Ya kalaupun ada itu tidak banyak. Nah kemudian tradisi menghafal ini terus dilakukan dari generasi sahabat, kemudian ke generasi tabi'in, sampai ke ulama-ulama, kiai-kiai kita, dan juga kemudian sampai ke kita, sampai ke anak-anak kita, dan insya Allah sampai ila yaumil qiyamah. Insya Allah sampai dunia ini selesai akan terus dihafal Al-Quran. Ya. Ya memang Al-Quran ini menjadi landasan yang paling awal dari pembelajaran kita terhadap agama ini adalah Al-Quran. Jadi basic keagamaan kita itu adalah Al-Quran. Jelas-jelas Rasul menyampaikan taraktu fikum amrayn.
Aku tinggalkan kepada kalian dua hal, lan tadillu ma in tamassaktum bihi kitab Allah. Yang pertama disebut oleh Rasulullah adalah kitab Al-Quran, was sunnati dan sunnahku atau dengan dan hadis. Jadi apa namanya? Kita sebagai orang beriman, sebagai orang muslim, ya kita apapun yang kaitannya dengan kehidupan kita, ya kita kembalinya kepada Al-Quran. Al-Quran sebagai literatur utama kita, Al-Quran sebagai sumber sumber segala-galanya dalam kehidupan kita. Dan kita mau bicara tentang masalah kemanusiaan, ya kita kembali kepada Al-Quran. Kita bicara masalah pendidikan, ya kita kembali kepada Al-Quran. Kita bicara masalah pemerintahan, ya kita kembali kepada Al-Quran. Bicara masalah urusan keluarga, ya Al-Quran. Bicara masalah ekonomi, yang kembali kepada Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah sumber dari seluruh seluruh lini hidup kita. Itu kita tidak bisa lepas dari Al-Quran. Ya. Nah, oleh karenanya kemudian kita tentu harus mempelajari Al-Quran, harus memahami Al-Quran, harus mengerti Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu bacaan, iya, tetapi Al-Quran bukan sekedar untuk dibaca dalam arti disuarakan saja, dalam arti hanya kita vokalkan saja. Tapi ya membaca dalam arti membaca yang sesungguhnya. Membaca itu bukan sekadar menyuarakan, tapi membaca itu bagaimana kita mampu menggali dari apa yang ada dalam objek yang kita baca. Maka orang itu tidak sekedar membaca tulisan. Tulisan itu dibaca, tapi kalau kita memahami secara universal, ya, semua yang ada di depan kita itu adalah tulisan. Manusia ini adalah tulisan, alam ini adalah tulisan, dan itu kemudian kita baca. Bagaimana fenomena sosial itu juga kita baca. Makanya ketika disampaikan kepada Kanjeng Nabi, Iqra, itu kan tidak disertakan maf'ulnya, tidak disertakan objeknya. Jadi tidak ada objeknya. Artinya apa kalau tidak ada objeknya? Ya apapun harus dibaca. Maka dalam kaidah tafsir itu ada kaidah hadful maf'ul yufidul umum. Membuang maf'ul ya, objek ya. Membuang objek itu berarti statement itu memberikan pengertian berlaku umum. Jadi Iqra, apa yang harus dibaca? Ya, semuanya harus dibaca. Alam ini harus dibaca, manusia ini harus dibaca, dan semuanya itu adalah tulisan. Ya, kalau kita memahami bahwa yang dibaca itu tulisan, maka semuanya itu adalah tulisan. Ya. Nah, pembelajaran awal dari seluruh pembelajaran itu ya tentu adalah Al-Quran. Al-Quran menjadi media pertama yang dipelajari, yang diajarkan. Jadi kalau kita melihat kebiasaan orang Arab, mereka mengajarkan kepada anak-anaknya, itu yang pertama kali yang diajarkan ya hal-hal yang berkait dengan Al-Quran. Baca, tulis Al-Quran itu menjadi objek pembelajaran pertama kali, sebelum kemudian mereka akan dikenalkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Nah, kalau kita ini kan kadang-kadang kembali. Jadi yang diajarkan yang pertama itu mungkin nyanyi-nyanyi, dikenalkan dengan handphone, dikenalkan dengan TikTok, dikenalkan dengan YouTube, kan begitu kadang-kadang. Jadi ngajinya belakangan, ngajinya nanti lah, ngajinya dapat juga dari sekolah. Nah, kali ini kembali, ini kebiasaan tradisi para ulama dan tradisi para kiai-kiai itu, bagaimana mengajarkan atau memberikan materi pertama untuk anak-anak mereka itu adalah Al-Quran, sehingga mereka kemudian menjadi terbiasa mendengar
ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan bunyi-bunyi Al-Quran dan lain sebagainya. Kita kalau lihat misalkan di masjid-masjid di Saudi itu kita ya kurang lebih juga sama, tapi di sana kelihatan sekali bagaimana anak-anak kecil itu diajarkan sedari dini kaitannya dengan masalah Al-Quran dan bahkan juga menghafal Al-Quran. Banyak halaqah-halaqah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi dan lain sebagainya itu pertama kali yang diajarkan adalah Al-Quran, dan itu yang juga kemudian kita bisa membaca dari sejarah para ulama Syafi'i, imam-imam madhab yang lain. Itu basic keilmuan pertama itu adalah Al-Quran. Maka tidak heran kalau kemudian Syafi'i itu dalam usia yang sangat sangat kecil, tapi sangat muda sudah hafal Quran, 7 tahun hafal Quran. Ahmad bin Hanbal juga usia yang sangat kecil sudah hafal Al-Quran. Itu karena kebiasaan mereka menerima materi pembelajaran Al-Quran. Kemudian kaitannya dengan keistimewaan dan manfaat menghafal Al-Quran untuk anak. Secara umum kita sudah tahu lah betapa luar biasanya keistimewaan, betapa luar biasanya keutamaan terkait dengan kegiatan menghafal Al-Quran. Ya. Orang yang hafal Al-Quran itu atau orang yang berproses dalam menghafal Al-Quran secara umum adalah orang yang melibatkan diri dalam proyek besar Tuhan, dalam proyek besar Allah. Allah dalam surat Al-Hijr itu kan menyampaikan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bahasa yang digunakan oleh Allah ketika menggunakan kalimat inna dan nahnu yang di samping dimaknai sebagai mu'awwidh nafsah, tetapi dalam perspektif yang lain inna nahnu itu kan juga bisa mutakallim ma'al ghaib. Jadi mewakili yang lain, seolah-olah Allah itu melibatkan yang lain dalam proses hifdzul Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra. Dalam proses tanzilnya, dalam proses penurunannya, Allah jelas melibatkan yang lain. Allah melibatkan malaikat, yang pasti malaikat Jibril. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin. Nazala bihi ruhul amin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu. Jadi proses itu Allah melibatkan yang lain. Bagaimana Al-Quran itu turunnya dikawal oleh malaikat yang luar biasa, termasuk ada malaikat Jibril di sana, warruhu fiha. Nah, kemudian dalam proses pemeliharaannya Allah juga seolah melibatkan yang lain atau mengajak yang lain supaya juga ikut terlibat. Maka bahasanya wa inna lahu lahafidun. Wa inna lahu lahafidun. Belakangnya pakai jamak lagi. Lahafidun. Wa inna, dan kami terhadap Al-Quran itu betul-betul yang akan memelihara atau yang menjaga. Maka orang-orang yang terlibat, setiap person yang terlibat dalam proses menghafal Al-Quran dalam rangka menjaga Al-Quran, itu adalah orang-orang yang terlibat dalam proyek besarnya Allah, grand proyeknya Allah. Saya pikir tidak ada yang kemudian lebih mulia dari
bergabung dalam proyek yang luar biasa, proyeknya Allah. Dan tentu proyeknya Allah ini tidak sembarangan. Tidak sembarangan kemudian orang dilibatkan dalam proyeknya Allah. Maka tidak heran kalau kemudian Allah juga menyampaikan orang-orang yang terlibat dalam proyeknya Allah itu orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan. Tsumma awrasna al-kitaba alladziina istafayna min 'ibadina. Jadi orang-orang yang terlibat dalam proyek hifdzul Quran atau terlibat dalam proyek tahfidzul Quran itu adalah orang-orang pilihan Allah. Jadi betul-betul mustafain al-akhyar, al-mustafain al-akhyar, orang-orang yang betul-betul dipilih, orang-orang yang betul-betul terbaik, orang-orang terbaik. Maka saya ini sangat bersyukur ketika saya bisa hadir di hadapan panjenengan, bisa bermuajah. Mudah-mudahan saya bisa kena keberkahannya panjenengan semua, ketularan panjenengan yang kelihatannya penuh berkah wajah-wajah Al-Quran. Allahumma. Nah, kemudian apa kaitannya dengan manfaat menghafal Al-Quran usia anak-anak? Menghafal Al-Quran di usia anak-anak atau di usia dini itu umumnya relatif mudah. Relatif mudah kenapa? Karena anak-anak itu kan pikirannya belum macam-macam. Belum mikir utang, belum mikir cicilan, belum mikir ada misalkan gangguan dari lawan jenis dan lain sebagainya. Tidak banyak pikiran, sehingga memorinya itu relatif bersih. Dan moga-moga tidak dikotori oleh orang tuanya. Kadang-kadang dikotori oleh orang tuanya dengan itu tadi. Ini kotori. Wah, ini luar biasa. Handphone ini luar biasa. Dan anak sekarang itu bisa membedakan antara handphone bayi merah itu loh. Bayi lagi keluar itu bisa membedakan handphone asli kalau handphone dolenan itu bisa. Luar biasa. Handphone saya itu saya bikin pakai bahasa Inggris dengan harapan anak saya nggak bisa. Ternyata juga bisa. Saya malah nggak bisa, dia ngerti. Oh, caranya anak saya. Kok bisa dia? Karang-karang atau gimana? Ini luar biasa. Dan moga-moga anak-anak itu kemudian tidak tercemari, tidak kena virus-virus dari handphone itu. Sehingga untuk menghafal itu insya Allah relatif mudah. Bahkan meskipun anak-anak itu belum ngerti bacaan, baru mendengarkan itu sudah bisa hafal. Seperti yang tadi saya sampaikan, saya itu juz 30 tidak pernah mengalami proses menghafal seperti umumnya orang menghafal. Tapi keseringan dengar lama-lama coba baca kok bisa ya? Lama-lama bisa. Kemudian yang kedua adalah kuat di memori. Nah ini, jadi umumnya menghafal di usia dini itu hafalannya kuat banget. Ya karena memorinya anak-anak itu kan tertancapnya itu kuat. Maka orang dulu pernah menyebut belajar di usia anak atau belajar di usia dini itu seperti orang mengukir di atas batu. Tapi kalau belajar di usia sudah kawan-kawan gitu ya, sudah usia dewasa, apalagi sudah mendekati pensiun, harus setengah mati urusannya. Panjenengan kalau pernah ngajar orang yang sudah pensiun atau setengah mati, sekarang diajar besok coba lagi sudah. Menghafal juga sama. Maka seperti itu diibaratkan sama dengan mengukir di atas air. Ya hilang lagi. Menghafal sekarang hafal nanti hilang lagi apalagi hafalan Quran. Hafalan Quran itu insyaallah sekarang hafal gitu di bal-balan itu mulai produktif.
Entah kabeh, pun di ayat itu hilang kabeh sudah. Jadi begitu mau disetorkan itu seperti menghafal lagi. Panjenengan yang pernah ngalami itu, atau panjenengan ada pernah ngalami itu? Hah? Pernah ngalami juga? Saya sebenarnya tidak terlalu ngalami yang aneh-aneh ketika menghafal. Suatu ketika saya ini pernah diajak kumpul-kumpul sama teman-teman. Ada organisasi di Surabaya ini, organisasi mahasiswa. Kemudian kita ketemu dengan ada tamu itu. Kemudian tamu ini tanya di antara sekian banyak anak-anak ini, apa kesannya ketika menghafal Al-Quran? Saya kok tidak punya kesan apa-apa. Artinya ngalir saja, bagi saya itu ngalir saja. Nggak seperti kesannya yang lain yang mengalami kesulitan tertentu, mengalami begini sampai sakit begitu dan lain sebagainya. Saya ini yang ngalir saja, tidak mengalami susah atau sulit yang nggak umum lah. Jadi insya Allah baik-baik saja, semuanya baik-baik saja. Nah, kembali lagi bahwa menghafal di usia anak-anak ini tentu memorinya atau kekuatannya luar biasa. Maka umumnya kadang anak itu kalau dia betul-betul hafal, tidak ngaji sehari, 2 hari, 3 hari itu kadang-kadang masih hafal. Beda dengan kalau sudah usia-usia segini. Saya masih menghafal. Usia segini saya masih menghafal. Banyak yang saya hafal. Artinya banyak saya yang ingin hafal. Saya berusaha untuk masih menghafal hadis, menghafal banyak-banyak kitab-kitab. Saya berusaha untuk menghafal. Itu kadang-kadang juga nanti sore itu sudah lupa lagi. Kemudian berikutnya adalah merangsang dan meningkatkan sel-sel otak. Nah, ini juga luar biasa kaitannya dengan bagaimana kemudian miliaran sel yang ada di otak ini juga bisa terpengaruh dengan resonansi bacaan Al-Quran, sehingga bisa selnya itu, sel otaknya itu semakin baik, maka dia semakin cerdas. Umumnya anak yang hafal Quran itu dia mempunyai kecerdasan yang lebih dari yang lain. Maka tadi saya sampaikan, kenapa kemudian di Timur Tengah dan sekitarnya ketika menerima peserta didik baru itu tesnya adalah hafal Quran. Jadi untuk mengukur berapa kekuatan IQ-nya itu dia dengan dengan hafalan itu. Nah, ini meningkatkan kecerdasan, membentengi akhlak sejak dini. Nah, ini diharapkan seperti itu, harapannya seperti itu. Tapi kadang-kadang ya, memang zamannya sudah seperti ini, virusnya banyak, penyakitnya banyak. Kadang-kadang awalnya baik, kemudian nanti juga terpengaruh lingkungan dan lain sebagainya. Kemudian tentu dia akan mendapatkan keistimewaan sebagaimana umumnya keistimewaan yang didapat oleh orang yang menghafal Quran. Kita banyak tahulah dari hadis-hadis dan lain sebagainya kaitannya dengan keistimewaannya orang-orang yang hafal Quran. Misalkan dalam riwayat baginda Rasul pernah menyampaikan innalillahi ahlina minan nas. Allah itu punya keluarga dari kalangan manusia. Qalu wa man hum ya Rasulullah? Siapa keluarga Allah dari kalangan manusia itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menyebut Ahlul Quran. Ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Ahlul Quran, orang-orang yang ahli Al-Quran itu adalah orang-orang yang dalam tanda kutip keluarganya Allah dan orang-orang pilihan Allah. Maka Imam Asy-Syatibi dalam Matan Syatibiyahnya beliau menyebut di sana, "Fama dhannukum bin najli 'inda jazaa'i ulaika hum ahlullahi wasafwatul ma." Jadi orang-orang ahli Quran itu adalah ahlullah wasafwatul ma, orang-orang pilihan. Istafaina alladzina istafaina min ibadina. Rasul juga pernah menyampaikan asyrafu ummati hamalatul Quran.
asyrafu ummati hamalatul Qur'an. Orang-orang yang paling mulia di antara umat-umatku itu adalah mereka yang hamil Al-Qur'an. Hamalatul Qur'an dibahasakan oleh Rasulullah hamalah, jamak dari hamil. Artinya apa? Ya, orang yang memang dalam dirinya ada Al-Qur'an, bukan sekedar orang yang bisa membunyikan kalimat Al-Qur'an. Disebut dengan hamil itu ya karena Al-Qur'annya nggak pernah ditinggal. Ibu-ibu, ini ibu apa bapak ini? Yang pernah hamil itu apa pernah kemudian anaknya ditaruh dulu kan nggak ada tuh hamil. Hamil kan dibawa kemana-mana. Turu ya digembol, nang pasar ya digembol, ngajar ya digembol, gitu. Jadi kemana-mana. Seperti lagunya Mbak Sule itu ya dulu. Tak gendong kemana-mana itu. Itu namanya hamil. Hamalatul Qur'an. Asyrafu ummati hamalatul Qur'an. Orang yang hamil, orang yang membawa Al-Qur'an. Ya. Maka disebut hamil Al-Qur'an. Hamilul Qur'an, hamilu rayatil Islam. Orang yang hamil Al-Qur'an, orang yang membawa Al-Qur'an. Al-Quran dibawa kemana-mana. Itu disebut oleh Rasul hamil rayatul Islam. Mereka itulah yang membawa panji-panji kebesaran agama Islam. Ini adalah hamilul Quran. Banyak sekali hadis-hadis terkait dengan keistimewaan dan apresiasi terhadap orang-orang yang hafal Al-Quran. Orang-orang yang hafal Al-Quran, maka mereka akan mendapatkan syafaat Al-Quran di hari kiamat, dan mereka juga bisa mereka juga bisa di broadcast syafaat itu. Mereka juga bisa menyebarkan syafaat itu kepada orang yang dia inginkan, dan memang orang itu pantas untuk menerima syafaat Al-Quran ini. Al-Quran wasyam yashfa'an yawmal qiyamah. Puasa, Al-Quran dan puasa itu bisa memberikan syafaat di hari kiamat. Jadi di hari kiamat itu yaqulul Quran yawmal qiyamah, ya Rabbi mana'atuhu 'anil naum. Ya Rabbi, wahai Allah, orang yang hafal Quran ini kemudian karena aku dia lebih banyak berjaga, lebih banyak melek. Kira-kira pakai melek apa kayak? Harusnya begitu. Tahajudnya itu ya tahajud Al-Quran. Hajatnya itu ya hajat Al-Quran. Witirnya witir Al-Quran. Ya semuanya juga Al-Quran. Masih kulhu ya Al-Quran. Maksudnya ayat-ayat jangan cuma itu aja gitu. Kadang-kadang kita ini repot ya dengan lingkungan kita ini repot. Tarawih jalur kulhu ini. Lah iya. Jadi dikasih ayat-ayat yang panjang itu diremeng sambil ngerasa nih mainnya imam mainnya latihan hafalan Quran itu pamer nol. Ketawa imam lagi latihan ini. Allahu Akbar. Padahal Kanjeng Nabi itu dalam satu riwayat itu Rasulullah pernah sholat isya dan itu dimakmumi oleh sahabat. Rakaat pertama itu Kanjeng Nabi membaca surat Al-Baqarah, dapat 100 ayat, ya kurang lebih 1 juz lah katanya. Kemudian sahabat mengira, jadi setelah ini Rasulullah rukuk ini 1 juz. Ternyata lanjut Rasulullah sampai dapat 200 ayat, katakanlah 2 juz. Surat Al-Baqarah 2 juz. Pikirnya ini pasti rukuk. Ternyata tidak juga. Sampai selesai satu surat, 1 rakaat. Dalam riwayat ada yang menyebut 1 rakaat 2 surat. Itu Rasulullah. Nah, kita ini ya umatnya Rasulullah. Sajanya juga umatnya Rasulullah, mengaku umatnya Rasulullah. Tapi untuk yang begitu-begitu itu kayaknya kita ada agak alergi deh.
Subhanallah. Alasannya ya oleh aja. Pembenarannya itu juga dapat aja. Rasul itu tidak pernah menegur orang yang sholatnya cepat. Jadi sih ditegur oleh Rasulullah itu orang yang menjaga. Begini, Rasul itu tidak pernah menegur imam yang cepat. Yang ditegur oleh Rasul itu imam yang lama. Ya oleh pembenaran, ya benar juga. Tapi nggak begitu caranya. Kalau begitu, akhirnya orang yang nggak semangat untuk kemudian sholat dengan bacaan Al-Quran pakai wiridan itu. Ya. Jadi banyak sekali apresiasi yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pernah menyampaikan ini luar biasa. Kanjeng Nabi menyampaikan man utiya Al-Quran, siapa yang oleh Allah diberi Al-Quran. Diberi Al-Quran itu ya dititipi oleh Allah Al-Quran, mampu menghafal Al-Quran. Ada Al-Quran dalam dirinya, 30 juz ada dalam dirinya. Thumma ra'a anna ahadan utiya khairan min. Kemudian ia berpikir, dia menganggap orang lain, ada orang yang diberi oleh Allah jauh lebih baik dari apa yang Allah berikan kepada dia berupa Al-Quran itu tadi. Apa yang disampaikan oleh Rasul, faqad istasghara ma'azzamatullah. Orang itu menyepelekan, mengecilkan, menyek apa yang sudah Allah berikan kepada dia. Faqad istasghara ma'azzamatullah. Apa yang bagi Allah itu luar biasa, ternyata bagi dia disepelekan. Itu. Jadi betapa luar biasa apresiasi yang diberikan oleh Rasulullah, oleh Allah terhadap orang-orang yang ikut ambil bagian dalam grand proyeknya Allah itu tadi. Orang-orang yang menghafal Quran. Al-mahir bil Quran ma'as-safaratil kiramil barara. Dalam hadis yang lain disebut man qara'a al-Quran wa huwa hafizun lahu, dan dia hafal itu, wa huwa ma'as-safaratil kiramil barara. Jadi hidupnya itu senantiasa bersama dengan para malaikat. Hidupnya itu di backup oleh malaikat, disertai malaikat. Pakai kalimat ma'iyah, ma'as-safaratil kiramil barara. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' fihi wa huwa 'alal syaq lahu ajran. Orang yang membaca Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran dan dia masih kesulitan dalam membacanya, maka setidaknya dia mendapatkan 2 pahala. Itu janji yang disampaikan oleh baginda Rasul. Berikutnya adalah terkait dengan problematika menghafal Al-Quran di usia anak-anak. Ini problemnya apa? Bacaan yang belum bagus. Nah, ini kadang-kadang juga menjadi problem. Ya, anak yang namanya anak yang masih dalam berproses, ya, manusia dalam berproses, dan di usia anak-anak ini kan seringkali kemudian lisan itu juga belum bisa, ya katakanlah bahasa kita fasih. Tentu anak-anak masih kesulitan dalam mengucapkan kalimat-kalimat tertentu, mengucapkan huruf-huruf tertentu. Kadang-kadang kita bahkan sudah tua aja untuk mengucapkan kalimat Allah saja nggak bisa. Allah, 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 Allah. Banyak ya dengan begitu ya? Banyak. Mengucapkan apa lagi? Not saja kadang kesulitan. Ya, sod juga kesulitan. Jadi ini menjadi problem juga. Kadang-kadang mengucapkan ro itu belum bisa. R itu kan susah. Anak kecil umumnya R itu agak hurufnya agak lama, itu R umumnya. R. Bismillahirrahmanirrahim. R itu agak susah. Ya ini satu sisi menjadi problem juga, karena orang menghafal, ketika menghafal dalam kondisi yang belum pas dan hafalan itu sudah tertanam kuat, biasanya dia akan terbawa terus seperti itu. Maka pentingnya sebelum menghafal itu bagaimana bacaan sudah betul-betul baik.
Tapi ini tentu tidak menjadi syarat mutlak. Tapi kalau ini menjadi syarat mutlak ya tentunya kita harus menunggu lama untuk anak-anak kita. Setelah kedisian bah ini tadi, bah TikTok, YouTube dan lain sebagainya, ya sudah dihajar dulu sama ini. Jadi satu sisi itu adalah ya problem, tapi tidak kemudian itu menjadi satu penghalang yang kemudian kita tidak mengajarkan anak-anak kita untuk menghafal atau membaca Al-Quran. Terus dilatih bagaimana membaca dengan baik, membaca dengan benar, membaca dengan fasih. Kemudian ini juga metode yang cocok ini apa? Karena metode itu kan macam-macam. Saya mempetakan metode itu diantaranya misalkan ada metode yang paling gampang itu adalah metode qiraah atau metode simaah dulu. Metode simaah itu metode yang paling gampang untuk anak-anak itu simaah. Jadi mungkin dia belum kenal alif bata, belum kenal huruf, belum bisa membaca sendiri, tapi setiap hari mendengarkan itu, sehingga dia bisa merekam dan lama-lama kemudian hafal. Saya punya kiai itu, beliau cerita ke saya,